Salam jumpa pemirsa maupun pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali dalam podcast bersama Radio Republik Indonesia Stasiun Manokwari. Saya Putra Rianto dan kali ini masih dalam seputaran Hari Anak Nasional Indonesia atau HANI yang diperingati beberapa hari yang lalu. Dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan kalau dibilang kepala sekolah ataupun ketua, ya, ketua dari PAUD KB Darul Ulum, ya, bersama Ibu Siti Aisyah, ya. Siti Fatimah. Oh, Siti Fatimah. Siti Fatimah. Salam jumpa Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik dan sehat-sehat. Saat ini informasi yang tadi kami sampaikan bahwa kini kita berada di seputaran SP, ya, transmigrasi SP Manokwari. Dan seperti yang tadi saya bilang, bersama dengan Ibu Siti Fatimah, ya, masih seputaran dengan Hari Anak Nasional. Sebenarnya PAUD ini sudah berapa lama? PAUD ini berjalan yang normal itu sekitar 12 tahun. 12 tahun? Iya. Iya. Kira-kira ada berapa banyak siswa dan siswi yang bersekolah di sini? Untuk tahun ini, kalau tahun ini 22 orang. 22. Iya. Selain 22 orang ini, tiap tahunnya ada peningkatan atau malah menurun? Naik turun. Naik turun? Iya. Apa yang menyebabkan itu? Mungkin karena banyak jumlah anak-anak di sekitar begitu. Ya kalau dibilang orang-orang suka bersekolah, ini KB sukses, ini PAUD siswanya berkurang, tidak begitu. Tapi yang jelas ya, kalau dilihat perkembangan setiap tahun kita berkembang. Ada berapa guru yang mengajar? 3 orang. 3. Iya. Ada kesan dan kesan sendiri nggak pada saat mengelola PAUD ini? Kesan dan kesan, sebetulnya mengelola PAUD ini menyenangkan sekali kalau dirasakan itu. Karena kita dekat dengan masyarakat, kita dekat dengan anak-anak, itu dunia yang luar biasa sekali. Cuma ya itu, kembali lagi kalau kita mengelola PAUD seperti itu kan pasti butuh operasional yang memadai supaya PAUD itu bisa berkembang bagus sesuai dengan perkembangan pendidikan yang ada. Kalau mungkin zaman-zaman awal-awal PAUD itu dibentuk, kita belajar dengan alat seadanya, dengan situasi yang seadanya. Tapi kalau sekarang kan dituntut untuk selalu itu, misalnya ada perkembangan kurikulum baru, ada perkembangan, kita harus selalu mengikuti. Jadi itu ada sesuatu yang kita butuhkan luar biasa, itu dana operasional gitu. Nah, yang menjadi penghambat mungkin bagi PAUD itu dana operasional yang memang sangat minim sekali. Ya, karena kami dibantu dari dana operasional dari Dinas Pendidikan ada, dari bantuan wali murid juga ada. Tapi ya jadi budaya dari orang tua juga ada, iya. Kalau kita bilang BP3 SPP lah begitu, ada sebetulnya bantuan dari wali murid. Dengan ruangan yang sekecil ini, sekitar berapa meter persegi? 6 meter persegi, iya. Mampukah 22 murid ini berada di sini? Mampu, insya Allah, karena kita kan dari jumlah 22 anak itu tidak hanya satu kelompok, jadi 3 kelompok. Begitu. Kelas A sendiri, kelas B sendiri. Terus ada anak yang usia prasekolah, playgroup itu ada sendiri, kita pisahkan juga. Jadi 3 ruang ini kita fungsikan. Itu terdiri satu sesi atau ada berapa sesi? Satu sesi. Iya. Jadi semua ngumpul di sini. Iya. Kita 3 orang guru pegang 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok kelompok bermain. Ada tantangan sendiri nggak menghadapi anak? Jelas tetap ada, pasti ada. Kalau tidak ada, mungkin tidak seru. Serunya itu dari tantangan, apalagi yang kita belum bisa ngatasi tantangan itu. Aduh, luar biasa. Paling banyak Bu untuk penerimaan siswa-siswi murid anak TK ini tahun berapa? Yang paling banyak sebetulnya yang sekitar 30-20 ini baru 2-3 tahun ini. Kalau yang ke sana banyak karena itu berhubungan dengan kondisi saya mungkin.
Iya, lebih ke kesiapan saya, jadi saya batasi saja supaya semuanya berjalan dengan baik. Terus untuk kemudian untuk pendidikan anak sendiri ini gimana secara penjagaan anak bagian waktunya Ya iya, kalau kami kelola anak-anak usia dini kan tidak pernah banyak berat jumlahnya, paling 5-6 anak gitu. Kita ajak mereka bermain. Kalau kegiatan pertama kita berdoa bersama, bertemu dengan kakak-kakak bersama. Nanti kalau sudah kakak-kakak masuk pada setting pembelajaran, ini adik-adik diajak bermain tapi kita pandu. Ya caranya, bagaimana caranya menyusun balok itu dari bentuk yang dari paling besar ke yang kecil, terus ada angka-angka kita susun, ada warna-warna kita susun, kita perkenalkan begitu. Ada yang pernah berprestasi masuk ke semacam ikut kontes begitu? Kalau di seputaran sini ya biasa ada menggambar, ada menghafal, mewarna begitu. Biasa. Iya, bagus sekali lah. Iya, alhamdulillah untuk kegiatan yang terakhir kemarin kita itu di seluruh Warpramasi itu kita yang juara lomba mewarnai palaknya. Iya, di yang juara 1 sama juara 2 dari sini dari Balakulun. Iya. Dan kami perlombaan seperti fashion show ataupun bercerita dan Iya, kalau kemarin kebetulan itu materinya ditentukan, jadi untuk kelompok ini ikut dari PAUD ikut mewarna, nanti dari TK sendiri di kelompokkan sendiri, dari SD sampai ke jenjang SMA kemarin itu ada pengelompokannya kegiatan. Ini kan masih seputaran kalian. Ada pesan sendiri nggak sebagai kalau bilang anak-anak sekolah anak sekolah game itu ada pesan sendiri nggak bagi anak-anak pada saat ini? Pesannya ya sebetulnya banyak, untuk lebih memacu diri untuk bersemangat seperti di tempat-tempat pendidikan yang lebih ke kota begitu. Dan insya Allah nggak kalah lah anak-anak dengan bimbingan di PAUD, di TK begitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di skalanya di kabupaten atau di program sudah lebih bagus. Tapi peran serta pemerintah saat ini masih diperhatikan. Sudah diperhatikan, kita itu dari pendidikan dari dinas itu dapat perhatian berupa dana bantuan operasional yang jumlahnya satu anak itu mendapat jatah dalam 1 tahun itu 72.000 satu anak. Iya, jadi kita dapat bantuan yaitu dari berapa siswa dikali segitu, nanti turun untuk 2 semester separuh semester 1, separuh semester. Sebetulnya kami repot sekali dengan begitu karena di situ dikurangi untuk transportasi guru juga. Nah, sedangkan kalau kita hitung transportasi guru diambilkan dari dana segitu, dari jumlah anak segitu, itu berapa jumlahnya? Misalnya 15 juta diambil 7.500.000 dikurang, ya begitu pada jumlah yang sangat minim. Tapi terbantu juga dengan peran serta orang tua. Jadi kepedulian orang tua masih ada. Membangun bersama kalau itu sudah, apalagi kalau hari-hari besar yaitu seperti tadi ada lomba, ada apa, mereka langsung turun tangan itu semuanya. Baik, terima kasih Ibu Siti Fatimah ya, sudah bersama-sama dengan kami bersama podcast Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan pemirsa maupun pendengar dimanapun Anda berada, momentum Hari Anak Nasional bukan hanya untuk kita saja, tapi bukan hanya untuk anak kecil, anak-anak kita, tetapi semuanya untuk membangun anak-anak kita untuk menuju generasi yang gemilang dan cemerlang. Saya Putra Arianto mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.